Hai, welcome back to my channel. Bersama saya Andika Tanaya. Dan kita akan belajar mengenai perjanjian kawin. Perjanjian kawin atau prenup agreement, atau prenuptial agreement, atau perjanjian pranikah. Kenapa saya menggunakan istilah perjanjian kawin? Karena dalam tata bahasa hukum tidak mengenal pernikahan, melainkan perkawinan. Sekilas legal background tentang perjanjian kawin. Prenup atau perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai pria dan wanita ataupun pasangan suami istri yang sudah menikah, disebut postnup. Prenup dapat dibuat sebelum melangsungkan pencatatan perkawinan ataupun sesudah melakukan pencatatan perkawinan. Jadi perjanjian kawin yang dibuat sebelum pencatatan perkawinan disebut prenup agreement, sedangkan yang perjanjian kawin dilakukan setelah pencatatan perkawinan atau semasa perkawinan disebut postnuptial agreement. Prenup agreement diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Jungto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Sebelumnya, pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memang telah diatur mengenai perjanjian perkawinan, dan pada prakteknya prenup sebelum dikaji oleh Mahkamah Konstitusi dan diputus pada putusan nomor 69 tahun 2015, prenup agreement hanya dapat dibuat oleh calon mempelai pria dan wanita sebelum melangsungkan pencatatan perkawinan, yang kemudian menyebabkan sebuah polemik di masyarakat karena banyak pasangan dari kalangan menengah ke atas yang membutuhkan prenup agreement dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun usahanya demi kelancaran ataupun efektivitas bisnisnya. Kita akan bahas lebih lanjut dalam video ini mengenai kelancaran bisnis dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015 tersebut, pasangan yang telah melangsungkan perkawinan dapat membuat postnuptial agreement di tengah-tengah masa perkawinan mereka. Kemudian detail-detail mengenai perjanjian perkawinan dalam video ini akan dibahas dalam bentuk FAQ atau Frequently Asked Question, atau pertanyaan yang sering ditanyakan di masyarakat dan juga oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah, apa isi dari sebuah prenup? Sebelum masuk ke pengenalan tentang prenup, perlu dipahami dalam hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan ada dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan, yang kedua harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum dicatatkannya perkawinan, seperti rumah yang dibeli sebelum menikah, mobil, logam mulia, ataupun aset-aset berbentuk efek dalam pasar modal seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah dicatatkannya perkawinan, seperti properti yang dibeli setelah perkawinan. Contoh sederhananya, Surti menikah dengan Tejo pada 1 Januari 2020. Kemudian Surti membeli properti pada tanggal 1 Februari 2020. Kemudian dijual pada tanggal 1 Maret 2020. Sehingga pada waktu penjualan, Surti membutuhkan persetujuan dari Tejo ketika menjual aset tersebut dalam bentuk penandatanganan Tejo dalam akta jual beli ataupun akta-akta lain sebagai bentuk persetujuan suami. Beda ceritanya ketika Surti dan Tejo sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat prenup yang berisi pemisahan harta. Prenup ataupun postnup pada dasarnya adalah perjanjian yang menurut hukum Indonesia memuat kebebasan berkontrak yang kemudian mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tetapi pada prakteknya seringkali prenup ataupun postnup berisi pemisahan harta saja bagi masing-masing suami ataupun istri, walaupun sebenarnya menurut undang-undang tidak diatur atau diberi batasan klausula atau konten perjanjian apa saja yang bisa diatur dalam prenup ataupun postnup. Sederhananya, pemisahan harta, contohnya suami mempunyai uangnya sendiri, istri mempunyai uangnya sendiri, dan penghasilan, investasi, aset suami ataupun istri menjadi miliknya sendiri. Dan dalam perjanjian tersebut dibuatlah kesepakatan anggaran atau budgeting untuk menjalankan rumah tangga. FAQ yang kedua yaitu apa kegunaan prenup?
dalam perkawinan. Yang pertama, memisahkan harta suami dengan istri yang termasuk dalam harta bersama. Mayoritas orang Indonesia secara awam menganggap prenup hanya digunakan sebagai upaya preventif atau langkah berjaga-jaga supaya pasangan suami istri tidak ada perebutan harta bersama atau yang disebut harta gonogini. Dan ketika mereka bercerai, tidak perlu adanya perebutan harta gonogini ataupun harta bersama tersebut. Padahal prenup dapat digunakan sebagai sarana melakukan kesepakatan antara calon mempelai. Contoh, kewajiban-kewajiban apa bagi suami istri, hak-hak bagi suami istri secara mendetail yang dapat dituangkan di prenup, atau bahkan dapat diatur juga hal-hal yang dapat terjadi seperti apabila terjadi divorcement atau perceraian dan anak masih belum dewasa. Hak asuh anak tersebut akan jatuh pada siapa? Juga pernah saya temui pasangan-pasangan yang pernah divorce atau singkatnya duda ketemu janda yang masing-masing mempunyai anak bawaan atau anak hasil perkawinan sebelumnya. Kemudian mereka melakukan pembagian harta bawaan dengan detail. Prosentase nafkah untuk anak bawaan berapa, prosentase nafkah untuk anak yang nanti didapat atau dianugerahi setelah perkawinan yang baru, atau mungkin prosentase nafkah untuk anak pasangan si duda atau janda juga bisa diperjanjikan. Kemudian menyinggung sedikit tentang hukum perseroan terbatas. Suami dan istri ditegaskan untuk tidak bisa menjadi pemegang saham dalam satu PT yang sama apabila keduanya tidak terdapat pemisahan harta. Karena menurut hemat saya, tujuan perseroan terbatas itu adalah memisahkan harta individu dengan pelaku usahanya atau harta PT-nya. Sedangkan apabila suami dan istri yang tidak membuat prenup ataupun postnup akan secara otomatis mencampurkan hartanya ke dalam kekayaan perseroan yang kemudian akan membuat blunder ketentuan undang-undang perseroan terbatas. Lain halnya dengan pasangan suami istri yang telah membuat mencatatkan prenup atau postnup harta kedua individu tersebut, kemudian menurut hukum terpisah sehingga keduanya masing-masing dapat menjadi pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas atau PT yang sama. Kegunaan yang kedua yaitu memisahkan utang suami dengan istri. Karena suami dan istri telah memiliki hartanya masing-masing atau secara tegas dinyatakan terpisah dengan adanya prenup ataupun postnup, maka begitu juga dengan pasifa atau kewajiban ataupun hutangnya. Hutang yang muncul setelah harta terpisah menjadi tanggungan masing-masing, dan begitu juga dengan pertanggungjawabannya. Apabila terjadi penyitaan untuk menebus hutang, maka yang dilakukan atau yang disita hanya terbatas pada harta si debitur atau harta si pembuat hutang, sedangkan tidak mencakup harta pasangan si debitur karena mereka telah memisahkan hartanya. Kegunaan yang ketiga yaitu jika salah satu pihak ingin menjual aset, tidak diperlukannya persetujuan pasangan. Seperti contoh Surti dan Tejo yang tadi, suami istri yang tidak membuat perjanjian atau pisah harta membutuhkan persetujuan pasangannya untuk penjualan aset yang dibeli setelah perkawinan. Lain halnya ketika yang tadi Surti dan Tejo telah membuat perjanjian pranikah, Surti tidak membutuhkan tanda tangan Tejo untuk penjualannya karena harta Surti dengan Tejo telah terpisah. Begitu juga di kegunaan ketiga yaitu pasangan yang telah melakukan pemisahan harta tidak membutuhkan persetujuan pasangannya ketika asetnya akan dijaminkan atau dialihkan dalam bentuk apapun. FAQ yang ketiga, bagaimana perbedaan prenup atau perjanjian kawin sebelum perkawinan dengan postnuptial atau perjanjian kawin setelah perkawinan? Di awal video sudah saya singgung bahwa dulu Indonesia cuma mengakui perjanjian kawin sebelum pencatatan perkawinan atau prenup. Namun sejak ada putusan MK nomor 69 tahun 2015, mulai diakuilah perjanjian kawin pada saat perkawinan atau postnuptial agreement. Dalam konteks pemisahan harta bersama, prenup dengan postnup memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu prenup adalah pemisahan harta sejak awal atau mereka membuat perjanjian kawinnya di depan notaris sebelum mereka melakukan pencatatan perkawinan. Postnup adalah pemisahan harta sejak dibuatnya postnup
Jadi harta atau aset yang timbul sejak pencatatan perkawinan sampai dibuatnya posnap menjadi harta bersama. Setelah posnap, harta pasangan suami istri menjadi harta masing-masing atau harta pribadi. Contoh kasus, Surti dan Tejo melangsungkan pencatatan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2020. Lalu sebagai pasangan yang berbahagia, kemudian mereka mempunyai uang yang cukup, mereka melakukan pembelian rumah pada tanggal 1 Agustus 2020 di Bogor secara tunai. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2020, Surti melihat video ini sehingga dipikir-pikir kayaknya mereka membutuhkan adanya perjanjian kawin untuk mencegah cekcok dengan Tejo karena mereka nggak mau adanya cekcok untuk hal yang tidak penting, sehingga Surti mengusulkan untuk membuat perjanjian kawin. Lalu singkatnya pada tanggal 1 November mereka kemudian melakukan dan mencatatkan perjanjian kawin dengan isi pemisahan harta. Lalu posnap tersebut kemudian dicatatkan di catatan sipil. Pada tanggal 30 November 2020, Surti membeli apartemen yang saat itu dijual murah oleh Bang Hotman Paris. Pada tanggal 1 Desember, Surti mau menjual rumah yang di Bogor dan apartemen yang dibelinya dari Bang Hotman Paris karena Surti membutuhkan uang untuk membeli mobilnya Raffi Ahmad. Nah, waktu di kantor notaris PPAT, Surti walaupun sudah membuat posnap pisah harta dengan Tejo, tetap membutuhkan tanda tangan Tejo dalam penjualan rumah di Bogor karena pembelian aset tersebut tergolong harta bersama dengan Tejo karena pembeliannya dilakukan sebelum pembuatan posnap. Sedangkan Surti tidak membutuhkan persetujuan Tejo dalam penjualan apartemen yang dibeli dari Bang Hotman tadi karena pembelian apartemen dilakukan setelah pencatatan posnap yang memisahkan harta Surti dengan Tejo. FAQ yang keempat, mengapa pasangan membutuhkan prenup? Yang pertama adalah efektivitas bisnis. Dalam menjalankan bisnis, pasti setiap pelaku bisnis tidak bisa terlepas dari resiko bisnis. Even penjual odading Mang Oleh pun tetap ada resiko yang melekat dalam bisnis odading itu. Dan resiko-resiko yang ada dapat mengakibatkan kewajiban atau biaya yang wajib dilunasi yang sampai menyangkut ke harta pribadi. Mungkin bisnis odading Mang Oleh kurang pas sebagai contoh. Gimana kalau kita upgrade bisnis odadingnya Mang Oleh menjadi bisnis ekspor-impor Mang Oleh? Bisnis ekspor-impor Mang Oleh mendapatkan modal yang mayoritas bentuk hutang dengan cicilan per bulan yang telah dikalkulasikan dapat dipenuhi dengan pendapatan rutin Mang Oleh sebagai eksportir dan importir komoditas ke Tiongkok. Mendadak, pemerintah pada akhir tahun 2019 mengumumkan ekspor-impor, terutama ke negara Tiongkok, akan ditutup karena kondisi luar biasa, yaitu penyebaran coronavirus, yang mengakibatkan bisnis Mang Oleh sudah pasti berakibat fatal bagi kesehatan keuangan Mang Oleh. Hutang-hutang sedangkan tetap wajib dibayarkan oleh Mang Oleh, walaupun tidak ada pendapatan sama sekali. Aset-aset Mang Oleh mungkin bisa habis karena dilelang untuk menutup biaya hutang modal kerjanya. Namun Mang Oleh ingat dulu sempat membuat perjanjian kawin dengan Teh Oleh yang intinya memisahkan harta pribadi Mang Oleh dengan Teh Oleh sehingga hanya aset-aset Mang Oleh lah yang bisa disita bank. Sedangkan aset Teh Oleh tidak bisa diutak-atik oleh bank karena aset Teh Oleh secara hukum terpisah dengan aset pribadi Mang Oleh. Kesimpulan dari contoh di atas, apabila pekerjaan kita memiliki resiko yang tinggi yang dapat menyangkut harta pribadi kita, ada baiknya kita buat pemisahan harta dengan pasangan supaya katakanlah kita dalam kondisi seperti Mang Oleh, ya kita tidak mendoakan, tapi katakanlah kondisi terburuknya kita diposisikan seperti Mang Oleh yang kolaps, setidaknya ada aset dari Teh Oleh atau aset dari pasangan untuk tempat Mang Oleh bernaung. Ya, kita berdoa supaya nggak diceraikan sih. Yang kedua, masalah finansial. Belakangan ini marak di sosial media tentang istilah sandwich generation. Sandwich generation singkatnya adalah posisi finansial yang terjepit karena harus menanggung biaya orang tua yang sudah pensiun, juga menanggung biaya generasi di bawah kita, entah itu anak kita atau
dalam kasus ekstrim keponakan kita, di mana saudara kita tidak bisa menafkahi anaknya sendiri, di mana kita diposisikan untuk menanggung biaya hidup dari keponakan, entah itu biaya sekolah, biaya susu, popok, dan lain sebagainya. Sandwich generation tidak mengenal status finansial seseorang, bisa di kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Menurut analisa saya, untuk meminimalisir terjadinya konflik antara pasangan suami istri mengenai beban biaya yang timbul dari status sandwich generation ini, bisa diatur dalam sebuah prenup. Contoh sederhananya, ada Surti dan Tejo berencana menikah 1 tahun ke depan. Nah, kemudian mereka melakukan financial checking secara terbuka antar pasangan. Kemudian diketahuilah bahwa Tejo sebagai calon suami Surti berada di posisi sandwich generation yang wajib menanggung biaya orang tua dan keponakannya. Sedangkan Surti pada saat itu telah mencapai kondisi financial freedom, di mana Surti sudah memiliki pendapatan rutin dan tidak memiliki hutang, serta orang tua masih bekerja dan orang tua Surti telah memiliki dana pensiun. Bagi masyarakat tradisional, Surti sudah sewajarnya membantu kondisi keuangan Tejo sebagai istri yang baik. Namun apabila Surti dan Tejo merasa konsep seperti itu tidak adil dalam menjalankan rumah tangga mereka, ada baiknya mereka membuat prenup agreement sebagai bentuk deklaratif yang menyatakan pembagian porsi yang adil bagi rumah tangga Surti dan Tejo ke depannya, terutama porsi pendapatan Tejo yang wajib dilakukan distribusi secara merinci. Berapa porsi untuk keluarga inti Tejo dan berapa porsi nafkah untuk orang tua dan saudara-saudara yang perlu ditanggung Tejo. Juga ditegaskan bahwa kewajiban Tejo tidak serta-merta menjadi kewajiban yang Surti perlu tanggung, atau bisa dinyatakan Tejo dan Surti melakukan pisah harta. Poin yang ketiga, pernikahan dengan warga negara asing atau WNA. Warga negara Indonesia atau WNI yang melakukan pernikahan dengan WNA dan tetap mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai WNI direkomendasikan untuk membuat prenup. Logika hukum yang wajib kita pahami, contohnya, seorang suami tanpa membuat prenup dan postnup kemudian melakukan pembelian aset properti dengan sertifikat HM atau HGB atau HGU, otomatis menjadi kepemilikan bersama dengan sang istri. Logika ini juga diterapkan bagi pasangan WNI dengan WNA yang akan membeli properti. Walaupun properti nanti kemudian diatasnamakan si WNI, pasangannya yang WNA itu akan memiliki setengah kepemilikan dari aset tersebut, di mana hal tersebut melanggar ketentuan hukum pada Undang-Undang Pertanahan yang menjelaskan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki tanah HM, HGB atau HGU. WNA hanya dapat memiliki tanah hak pakai menurut ketentuan undang-undang tersebut. Maka dari itu, pasangan WNI yang menikah dengan WNA wajib membuat prenup sehingga aset tanah yang dimilikinya menjadi milik WNI tersebut seutuhnya. Kemudian FAQ yang kelima atau yang terakhir, sering sekali ditanyakan oleh teman-teman saya yang mau menikah. Hai teman-teman, apa kabar? Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apabila saya punya warisan dari orang tua atau saudara saya, supaya nggak dikuasai atau dijual oleh pasangan atau calon pasangan, apakah saya membutuhkan prenup? Pertanyaan ini mungkin terkesan sensitif untuk ditanyakan, maka dari itu, semoga dari video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Sebagaimana telah saya singgung di awal dalam undang-undang perkawinan, terdapat 2 macam harta, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Untuk harta yang dimiliki sebelum dilakukannya perkawinan, maka harta tersebut tergolong harta pribadi. Juga apabila telah dilangsungkan perkawinan tanpa pencatatan prenup, kemudian teman-teman mendapat hadiah, hibah, ataupun warisan dari orang tua atau siapapun lah, harta tersebut tergolong dalam harta pribadi. Sekali lagi, termasuk dalam harta pribadi. Jadi kesimpulannya adalah dengan atau tidaknya pasangan yang mencatatkan prenup atau postnup, harta bawaan dan warisan adalah sepenuhnya menjadi harta pribadi, di mana pasangan tidak bisa melakukan pengalihan, penjualan, atau menjadikannya jaminan. Kecuali mungkin Anda dihipnotis atau kena gendam. Kesimpulan, yang pertama, prenup atau postnup bukanlah suatu kewajiban atau suatu tren agar Anda kelihatan edgy atau keren. Melainkan, apabila pasangan suami istri
berada dalam kondisi atau posisi tertentu, atau lebih tepatnya posisi finansial tertentu, mereka dapat memanfaatkan adanya kedua perjanjian tersebut. Yang kedua, prenup atau postnup wajib atau hukumnya wajib didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. KUA bagi yang muslim, catatan sipil bagi yang mencatatkan secara non-muslim. Yang ketiga, prenup dan postnup tidak bisa dibuat bagi pasangan yang melakukan perkawinan secara siri atau pencatatan perkawinan secara agama saja. Karena sampai pada saat video ini dibuat, perkawinan siri tidak diakui oleh negara, melainkan hanya diakui secara agama. Atau dapat disimpulkan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan secara siri dinyatakan perkawinan tersebut tidak pernah ada secara hukum. Jadi bagi pasangan yang melakukan perkawinan secara siri mungkin dapat membuat perjanjian, tapi bukanlah perjanjian perkawinan, tapi hanya berbentuk perjanjian atau kontrak seperti itu. Kesimpulan keempat, prenup direkomendasikan bagi WNI yang akan menikah dengan WNA dan dalam masa perkawinannya berencana membeli tanah HM, HGB, ataupun HGU. Karena apabila tidak dibuat prenup pisah harta, secara hukum terjadi percampuran harta pasca perkawinan antara WNA dengan WNI tersebut, sehingga secara tidak langsung WNA memiliki tanah dengan status HM, HGB atau HGU, di mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Agraria, di mana tanah HM, HGB dan HGU hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Yang kelima, prenup atau postnup tidak berkaitan dengan persiapan perceraian saja, melainkan menurut saya pribadi malah mencegah adanya konflik ekonomi antar pasangan. Karena pisah harta atau hutang di era modern seperti ini malah justru sebagai tindakan preventif atau mengantisipasi adanya cekcok mengenai pengelolaan harta bersama, dan dapat diatur mengenai kewajiban suami atau istri secara finansial untuk mencukupi expense dalam rumah tangga, serta alokasi budget apabila mereka telah dianugerahi anak. Yang keenam, ada baiknya masyarakat secara luas mendapat edukasi secara proper tentang prenup ataupun postnup dalam era ini agar tidak menganggap tabu sebuah perjanjian kawin dan mencibir tanpa menggunakan logika keputusan pasangan yang membuat perjanjian kawin, melainkan masyarakat dapat memanfaatkan prenup atau postnup sebagai sarana untuk menjalani bahtera pernikahan dengan lebih bijaksana dan meminimalisir konflik finansial. Well, kurang lebih begitu point of view saya tentang prenuptial dan postnuptial agreement. Share ke teman, sahabat, mas, mbak, abang, kakak, koko, cece, titi, meme, ai, susu, atau siapapun yang mau merit. Like kalau menurut kalian video ini bermanfaat, subscribe buat dapat notifikasi kalau saya bikin video lagi dan upload. Komen di bawah kalau kamu ada ide tentang pembahasan yang menarik. Bye.